Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Ini pekerja, ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja. Anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang. 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Nente. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Presiden Joko Widodo terus dikecam oleh masyarakat Indonesia, oleh kelompok-kelompok yang tidak terima dengan pernyataan-pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Joko Widodo dinilai sebagai sosok yang bajingan, sosok manusia yang bangsat, sosok manusia tolol dan lain sebagainya. Bahkan sosok Presiden Joko Widodo dinilai bau kolonial. Apapun komentar dari netizen, tentu ini adalah sesuatu ungkapan rasa sakit hati yang mendalam dari masyarakatnya. Dan berikut ini saya masih menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan ungkapan kekecewaan dari masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur, tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Dan KPU pun seperti itu, meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya
Joko Widodo adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Jokowi pernah bohong nggak? Pernah banget. Bohongnya presiden misalnya menjanjikan mobil nasional, itu bohong tuh. Itu dikualifikasi misalnya, masuk. Bohongnya presiden dengan mengatakan tidak akan cawe-cawe, tidak akan ada keluarganya yang maju. Maju ternyata. Bisa dikualifikasi nggak? Bisa. Sepanjang siapa? Ya teman-temannya Bang Firman dulu ini. DPR. Makanya dia harus dimulai dengan hak menyatakan pendapat. Pendapatnya DPR untuk mengatakan. Jadi itulah hak menyatakan pendapat itu DPR berpendapat. Kami berpendapat bahwa bohongnya presiden di sini telah melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, itu baru. Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal, lagi-lagi kawan-kawan. Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa. Oke kawan-kawan semuanya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Adalah poster politik dinasti Jokowi sebagai simbolik bahwa kita tidak akan kalah, rakyat akan melawan, saya akan bakar. Bakar. Pak Jokowi cari saya di UGM bersama rakyat yang hadir hari ini dan 270 juta rakyat yang berdemo di Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. 2 tahun yang lalu saya melakukan pembakaran alma mater adalah bentuk kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi yang katanya alumni kampus kerakyatan, yang katanya alumni UGM tapi tidak memperjuangkan rakyat. Hari ini saya bakar poster beliau dengan poster keluarganya. Karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membredeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi Pak. Kami tegaskan Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan melawan, karena itu tolong dengarkan Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan. Dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta Pak. Bagi siapapun yang setuju untuk turunkan Jokowi dan bubarkan DPR, silakan komen. Merdeka. Oke guys, itu adalah kecaman-kecaman yang datang dari masyarakat Indonesia, yang datang dari berbagai macam kalangan, baik itu sebagai akademisi, para tokoh bangsa, maupun dari masyarakat, maupun dari rakyat jelata. Ya, ada berbagai macam komentar tentang Presiden Joko Widodo sebagai bentuk ungkapan kekecewaan mereka.
Joko Widodo dinilai pemimpin yang paling gagal. Joko Widodo dinilai presiden dengan prestasi terburuk. Joko Widodo dinilai sebagai pemimpin yang paling bangsat, pemimpin paling biadab, pemimpin paling kurang ajar, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah suara-suara dari mereka ini akan mewakili seluruh suara masyarakat Indonesia? Belum tentu. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa tidak semua masyarakat Indonesia punya pemikiran, punya suara yang sama seperti dalam cuplikan-cuplikan video tadi. Karena ada orang yang masih punya rasa belas kasihan. Karena masih ada orang yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka. Karena masih ada banyak masyarakat Indonesia yang melihat tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk membangun bangsa ini. Dan berikut ini, saya akan mempersembahkan komentar-komentar dari orang-orang Papua. Kita ketahui bersama-sama bahwa Papua di tangan Presiden Joko Widodo itu jauh lebih baik. Sehingga orang-orang Papua melihat sosok Presiden Joko Widodo seperti malaikat. Inilah cuplikan video selengkapnya terkait dengan komentar dari orang-orang Papua itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimana menurut sampean Bang Bajingan 31 mewakili dulur-dulur Papua yang mencintai beliau? Jokowi adalah presiden kita, gitu ya lur ya. Jadi kurang luwe wis 10 tahun dia mimpin negara Indonesia. Ya jenenge menungso lur. Duwe sisi eleke karo apike. Ngono kuwi. Enek kelemahan karo kelebihane. Kuwi lur. Nek ade bahas negara demokrasi. Iki ora iso ilang karo sing jenenge oposisi. Lur, mergone apa? Gen kabeh iki seimbang. Ah, elek karo apik iki kudu enek. Nek kowe pengen negaramu iki bako. Ngono lho. Kabeh-kabeh ya pemerintah yang mikir rakyate, ya oposisi ya mikir rakyate. Ben apa? Kowe dadi rakyat iso makmur. Ngono kuwi lho. Nah, nek koyo contone koyo dilolokne koyo misale di opo dibanjing-banjing di tolol-tolol ne opo cacian opo piye-piye ngono kuwi nek Jokowi ku wis bako lur. Dek iki bapak wong dewasa. Ngono kuwi. Jadi dek kira mungkin nanggapi hal-hal sepele ngono kuwi. Aku Jokowi lur. Kowe golek presiden koyo ngono. Sing iso nompo kabeh cacian, makian, kedengkian, hinaan ngono kuwi golek presiden. Coba kuwi zaman Soeharto, wis bedil dasmu kuwi. Wis kowe ora urip nang kene saiki. Ngono kuwi lur. Siji lur. Aku bersyukur Jokowi wis mimpin Indonesia nanti saiki. Saelele sa piye-piyene Jokowi kuwi presiden awak dhewe. Ngono lur. Jadi oposisi kuwi kudu enek, pemerintahan kuwi ya kudu enek. Ben apa? Ben gede iki pemerintahan iki kebijakannya tetap di orang bilang on the track atau tetap pada jalure. Ben ora metu saka jalure. Ngono kuwi lho. Jadi nek tanggapanku aku mau ngomong matur nuwun Pak Jokowi. Wes sampun mimpin awak dhewe nanti saiki. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama.
Jokowi itu anak sorpus, anak sorong pusat. Luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari Jokowi mulut, bibir, tidak akan lidah pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir, mulut, lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Mahasiswa yang suka demo, kalau mau demo, demo saja. Jangan mengatasnamakan rakyat, jangan mengatasnamakan mewakili suara rakyat. Rakyat mana yang kalian wakili? Kalau masalah kepintaran, kuakui kalian adalah mahasiswa yang pintar. Tapi kepintaran kamu bukan untuk rakyat, bukan memakmurkan rakyat, tapi kepintaranmu hanyalah untuk membantu para penjabat yang memberikan uang padamu. Demo terus, ujung-ujungnya turunkan presiden. Seharusnya kalau memang kalian mahasiswa mewakili suara rakyat, seharusnya minta pada DPR untuk segera mengesahkan RUU, rencana undang-undang perampasan harta koruptor. Hanya koruptorlah yang menghambat kemajuan bangsa ini. Yang mengeluarkan undang-undang itu DPR, tapi yang disalahkan Bapak Jokowi. Ini karena kesalahan Bapak Jokowi di Republik Indonesia ini. Mungkin Bapak Jokowi terlalu baik apa ya? Kok salah? Bapak Jokowi tidak baik. Karena Bapak Jokowi ambil alih itu saham Freeport 51%. Dan dia meratakan minyak dari Sabang sampai Merauke itu harganya semua sama. BBM itu harganya semua sama. Itu kesalahan Bapak Jokowi. Makanya setiap demo itu sebut Bapak Jokowi punya nama. Dan masih banyak yang Bapak Jokowi buat. Tapi sebut dua saja dulu. Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi melanjutkan pembangunan yang dia sudah lakukan. Harapan saya begitu. Saya bangsa Indonesia kita sudah rasakan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari orang-orang Papua terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, walaupun banyak cacian, banyak hinaan, banyak statement-statement yang cukup menyakitkan yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi di mata orang-orang Papua, Joko Widodo bagaikan seorang malaikat. Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang begitu dicintai oleh orang-orang Papua. Dan saya pikir tidak hanya orang-orang Papua. Masih ada banyak masyarakat Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ungkapan-ungkapan kekecewaan disampaikan dalam cuplikan-cuplikan video tadi, dalam tanda kutip, belum tentu suara mereka itu mewakili suara masyarakat Indonesia. Dengan demikian, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa membuktikan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak selamanya salah di mata masyarakat Indonesia dan tidak selamanya benar di mata masyarakat Indonesia. Joko Widodo bukan sosok manusia yang sempurna. Dia hanyalah manusia ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelemahan sama seperti kita. Karena tak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa jangan merasa dirimu paling sempurna. Jangan sampai ketika kamu diberi kepercayaan, kamu malah jauh lebih buruk dari seorang Presiden Joko Widodo yang kamu campakan dan kamu hinakan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.